Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kembali kita beribadah bersama di dalam ibadah rumah tangga. Kita mengucap syukur karena situasi sekarang ini semakin membaik, dan mari kita tetap fokus di dalam doa kita agar virus corona beserta dengan semua variannya segera hilang, segera lenyap, sehingga kita boleh kembali berkumpul bersama baik di gereja, di rumah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terlebih kita yang ada di rumah, mari dengan sungguh-sungguh, dengan setia kita mempersiapkan diri kita. Kita mengajak seluruh anggota keluarga mengenakan pakaian yang pantas sebagaimana layaknya kita menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Menyambut persekutuan kita dengan Tuhan, mari dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 286 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya kendati kita Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami sungguh merasakan kasih sayang-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Terlebih saat ini kami mengucap syukur, Engkau berikan kami kesempatan yang indah untuk boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkanlah kami, agar seluruh keberadaan kami tertuju untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, jadilah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 119 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan
firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kita satu dalam doa. Benar Tuhan, Engkau firman yang telah menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan maksud hati-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus. Memang sengaja saya mengambilkan ayat ini mengingat situasi saat ini. Setelah kurang lebih 2 tahun kita sepertinya begitu dicekam di dalam situasi pandemi COVID-19. Dan renungan yang akan kita maknai pada malam hari ini sengaja saya beri judul Bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti sekarang ini,
Banyak orang yang hidup dalam kekalutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kesedihan, bahkan hidup dalam ketakutan. Virus corona yang berdampak sangat buruk, baik yang melanda negara kita maupun di seluruh penjuru dunia, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, yang membuat orang tercabut dari komunitas, harus kembali ke kampung, yang membuat orang bahkan kehilangan orang-orang terkasih. Semua situasi-situasi ini membuat kita mulai tawar hati, bahkan mungkin kita tergoncang. Namun melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini, kita diingatkan kembali bahwa ada firman Tuhan yang menjadi pegangan, firman Tuhan yang menjadi pelita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa Bapak Ibu kita harus bersukacita dalam pengharapan? Karena pengharapan tidak mengecewakan. Saya bacakan dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan yang kita miliki itu tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya kita harus bersukacita di dalam pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena dengan pengharapan yang ada, kita memiliki sukacita dan damai sejahtera. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Karena pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang tidak pasti. Pengharapan kita bukan kepada sesuatu yang mengambang, yang tidak jelas. Tetapi pengharapan kita ada pada janji dan kebenaran firman Tuhan. Banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, dan semua pasti digenapi. Tetapi saya mengambilkan satu janji Tuhan bagi kita dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, dikatakan begini: sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi harus kita pahami, harus kita sadari, harus kita imani bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk hidup yang penuh harapan. Jadi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu ilustrasi mengenai pengharapan ini. Konon katanya satu waktu diadakan sayembara untuk melukiskan damai sejahtera. Setelah berbagai lukisan dikumpulkan, didapati 3 yang memenuhi kriteria lukisan yang menggambarkan damai sejahtera. Lukisan yang pertama itu adalah sebuah pemandangan dengan sawah dengan hamparan padi yang sedang menguning. Begitu sejuk dilihat oleh mata, dan tampak anak-anak kecil bermain di pematang sawah. Kemudian lukisan yang kedua adalah sebuah danau yang tenang dengan gunung-gunung di sekeliling danau tersebut, dan ada beberapa perahu yang berisikan orang yang sedang memancing, dan ada juga orang yang sedang bernyanyi-nyanyi di atas perahu. Kemudian lukisan yang ketiga adalah sebuah lautan
yang menggelora dengan gelombang yang tinggi dan ombak menghantam batu karang. Dan di celah-celah batu karang ini ada beberapa ekor anak burung yang sedang tertidur dengan lelap. Dan akhirnya diputuskan bahwa lukisan yang menggambarkan damai sejahtera itu adalah lukisan dengan lautan yang bergelora, dengan gelombang yang tinggi, dengan ombak yang dahsyat yang menerpa batu karang. Itulah sebenarnya yang menggambarkan damai sejahtera. Loh, kok bisa? Kemudian seorang juri mengatakan, itulah sebenarnya gambaran damai sejahtera. Karena damai sejahtera kita itu bukan dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Oh, kita merasakan damai sejahtera ketika semua keadaan baik-baik saja, ketika berkat melimpah. Bukan itu. Tetapi kita merasakan damai sejahtera ketika di tengah segala persoalan kehidupan yang menerpa kehidupan kita. Ketika di tengah segala kesulitan hidup yang menghampiri hidup kita. Kita tahu, kita percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Seperti anak burung yang berlindung kepada batu karang, demikian juga kita harus berlindung kepada Tuhan, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak, menikmati hidup, menikmati makanan, minuman yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah hilang pengharapan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kemudian yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, apalagi sekarang ini karena situasi sudah semakin membaik, di mana-mana semua macet. Di zaman serba canggih ini orang semua ingin serba cepat, serba instan. Apalagi ketika kita berada di dalam situasi pergumulan atau kita mengalami yang namanya penderitaan, kita cenderung mengambil jalan pintas. Kita cenderung mengambil keputusan dengan terburu-buru, tanpa pikir panjang. Apa sih sebenarnya yang dimaksud kebenaran firman Tuhan dengan bersabar di dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika persoalan hidup, ketika kesulitan, ketika persoalan datang dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mengeluh, tidak ada lagi sungut-sungut, namun kita menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Ketika persoalan datang dalam hidup kita, kita dengan rela, kita dengan tekun, kita dengan sukacita menantikan pertolongan Tuhan, tanpa memperhitungkan apakah penggenapan janji Tuhan itu akan segera dilakukan ataukah masih akan lama. Itulah yang namanya sabar dalam kesesakan. Kita setia menantikan penggenapan janji Tuhan. Ada seorang pemuda yang datang kepada seorang pendeta. Pemuda tersebut mengatakan, "Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak, supaya saya bisa lebih sabar lagi." "Oh begitu, ayo mari kita berdoa bersama." Kemudian pendeta tersebut berdoa, "Ya Tuhan, kirimkanlah kepada anak muda ini kesulitan di pagi hari, kirimkanlah kepada anak muda ini kesulitan di siang hari, kirimkanlah kepada pemuda ini kesulitan di malam hari." Stop. Pemuda tersebut secara spontan mengatakan, "Stop Pak Pendeta, saya meminta kesabaran, saya bukan minta kesulitan." Kemudian pendeta tersebut mengatakan, "Anak muda, sebenarnya kesulitan yang kita hadapi mengajarkan kita tentang kesabaran. Ketika kesulitan datang dalam kehidupan kita, pandanglah itu sebagai satu kesempatan bagi kita untuk belajar menjadi lebih sabar, belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Kenapa? Karena kita tahu
ada satu pribadi yang senantiasa menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menanggung segala kelemahan kita, menanggung segala kutuk kita. Jadi ketika kita ada di dalam pencobaan, ketika Tuhan mengizinkan satu pencobaan, satu pergumulan, kesulitan datang dalam kehidupan kita, mari kita pandang itu sebagai satu kesempatan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ada pepatah mengatakan, tidak ada pelaut yang handal dilahirkan dari lautan yang tenang, tetapi pelaut yang tangguh, pelaut yang handal dihasilkan dari lautan yang bergelora. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kalau tidak ada kesulitan datang dalam kehidupan kita. Kalau semua berjalan baik-baik saja, apa yang kita doakan langsung terlaksana, kita tidak akan pernah mampu mengucap syukur dengan benar kepada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ayat emas bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan ini dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa bulan ini saya sering menonton, bahkan mungkin sampai larut malam, kesaksian-kesaksian saudara kita yang berasal dari kepercayaannya yang lama menjadi pengikut Kristus. Ketika saya menonton kesaksian-kesaksian ini, di dalam hati spontan saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Rupanya apa yang kami alami ini sangatlah tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang berpindah keyakinan dari yang lama menjadi pengikut Tuhan. Benar seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab, bahwa orang yang mengikut Tuhan itu pikul salib, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan pekerjaan. Mereka merasakan sungguh apa yang disebutkan dalam Alkitab. Sedangkan kita, karena kita sudah dari kecil lahir Kristen, kita mungkin tidak semua mengalami penderitaan seberat yang dialami oleh saudara-saudara kita. Jadi ketika ada kesulitan, ketika ada pergumulan hidup, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan menghampiri hidup kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari lagu pujian Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami merasakan sungguh kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau telah membawa kami sampai sedemikian ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menasihati kami, agar kami boleh bersukacita di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Kami sabar di dalam kesesakan kami. Kami bertekun di dalam doa. Biarlah firman-Mu malam hari ini, Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami. Dan di atas semuanya itu, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bukan hanya menjadi pendengar, kami bukan hanya menjadi pembaca, dan juga kami bukan hanya menjadi pemberita firman. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKO Kristus Raja. Berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Pelihara di dalam kasih setia-Mu keluarga-keluarga yang terdampak akibat pandemi virus corona. Kau yang menopang mereka, Engkau yang menjadi Bapa, Kau yang menjadi pelindung bagi mereka, Tuhan, yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Jemaat-Mu yang merindukan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, Tuhan berkati, berikan anak di tengah rumah tangga mereka, ya Allah. Yang merindukan pendamping hidup, kami percaya dengan sungguh, Tuhan, Kau telah menyediakan pendamping hidup bagi anak-anak jemaat-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik.
Berkati seluruh program-program yang ada, komisi-komisi yang ada. Terlebih Tuhan, secara khusus komisi musik yang dituntut untuk bekerja lebih ekstra, memberikan waktu, memberikan pikiran, tenaga mereka. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan, apa yang telah mereka lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kembalikan kepada mereka berlipat kali ganda, agar mereka terus setia untuk melayani Tuhan, terlebih di saat-saat pandemi seperti ini. Berkati seluruh majelis, keluarga mereka Tuhan, anak-anak, suami, istri. Apa yang tangan mereka kerjakan Tuhan berkati. Berikan kami kesehatan, hati sebagai hamba untuk melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami di sini, Arenjaya, Durenjaya. Kami berdoa untuk kota kami, Bekasi. Tuhan berkati. Berikan kesejahteraan kepada penduduk kota ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, baik yang ada di Bekasi, pemimpin kami dari tingkat tertinggi sampai kepada tingkat RT RW. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, agar di tengah segala hambatan, himpitan, bahkan mungkin Tuhan gereja-Mu yang terdampak akibat perang Rusia dan Ukraina, Tuhan tolong jagai, berkati mereka ya Allah. Terima kasih. Inilah Tuhan ucapan syukur, permohonan kami yang kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Kembali kami ingatkan kepada seluruh jemaat yang mungkin masih belum dapat datang ke gereja, boleh menghubungi majelis untuk mengambil persembahan-persembahan yang mungkin telah disiapkan di rumah, baik dalam ibadah rumah tangga ataupun ibadah hari Minggu. Sembari kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 208, baitnya yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami, yang mengenyangkan kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan
rasa syukur dan terima kasih kami atas seluruh kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami tahu, kami sadar bahwa apa yang kami berikan ini sangat jauh, sangatlah tidak seimbang dengan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Dan ibadah yang sesungguhnya sudah menanti kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 143. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakin dan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Benar Tuhan, janji-Mu manis dalam hidup kami, menyegarkan jiwa kami, menguatkan kami. Dan biarlah janji-Mu Tuhan terus kami pegang dalam kehidupan kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami untuk boleh memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Dan berkati kami Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menyertai dan memelihara hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.